Bukayo Saka memiliki peniru Arsenal. Arsenal saat William Saliba mencetak gol pertama musim ini dengan pesan yang jelas. William Saliba menjadi pemain kedua untuk Arsenal dan Mikel Arteta pada hari Sabtu setelah gol pertamanya musim ini memastikan respons cepat terhadap gol penyama kedudukan Josh Brownhill. Burnley, yang tampak seperti kebobolan dari hampir setiap bola mati yang mereka kebobolan, harus membayar atas pertahanan sudut yang menyedihkan hanya beberapa saat setelah kembali bermain. Hingga saat itu, Arsenal mengalami kesulitan dengan banyak kekesalan, namun sangat sedikit upaya nyata yang dilakukan James Trafford sebagai penjaga gawang. Bahkan gol Leandro Trossard di babak pertama terjadi dengan cara yang tidak menyenangkan setelah ia membentur tiang setelah mengangguk pada gol pembuka. Pasukan Mikel Arteta harus membayar penampilan kandang mereka yang sedikit lesu, kebobolan gol penyeimbang yang sama buruknya kurang dari 10 menit setelah jeda. Namun segalanya menjadi lebih baik ketika Saliba menunjukkan kepada para penyerang bagaimana hal itu dilakukan dengan sundulan yang kuat beberapa saat kemudian untuk membalikkan keadaan untuk menguntungkan tim tuan rumah. Dengan Stadion Emirates yang relatif sepi, para pemainlah yang merespons, menyerukan kepada para penggemar untuk memberikan energi pada sore musim gugur ini. Setelah selebrasi sebagai sebuah tim di dekat bendera sudut, Saliba sendirilah yang meningkatkan suasana, mengangkat tangannya kembali untuk mendesak, dan meminta lebih. Hal ini juga bukan kali pertama terjadi. Setelah Trossard mencetak gol, Gabriel Magalhaes yang mendorong Clock End untuk meninggikan suara mereka, membuat gerakan yang sama. Saat Trossard diperiksa oleh tim medis Arsenal selama beberapa waktu karena tabrakannya dengan tiang, giliran Takehiro Tomiyasu yang bergerak di London Utara. Bukayo Saka menjadikannya 3 pemain yang semuanya berkontribusi sama. Penonton juga memberikan respons dan mereka mendapat imbalan ketika tim mereka melanjutkan respons besar terhadap kekalahan akhir pekan lalu melawan Newcastle. Tendangan kungfu Alexander Zinchenko datang dari sudut lain, memberi 60.000 penonton alasan lain untuk merayakannya juga dengan perayaan lucu lainnya yang datang dari bintang-bintang Arsenal. Kali ini karena kegembiraan, bukan karena tuntutan, karena Trossard, Zinchenko, dan Saka semuanya bersatu dalam sebuah isyarat rahasia. Saat The Gunners bertahan di saat-saat terakhir dengan bermain dengan 10 pemain, Zinchenko kembali memberikan dorongan kepada penonton yang kini sedikit lebih gugup pada saat dibutuhkan. Apa yang sebenarnya dibutuhkan Arsenal? The Gunners incar bintang Borussia Dortmund Julian Brandt pada Januari di tengah ada ketertarikan dari Newcastle. Menurut laporan, gelandang Borussia Dortmund Julian Brandt sedang dipertimbangkan untuk pindah ke Arsenal dan Newcastle United. Newcastle dan Arsenal tertarik. Dortmund tidak ingin menjualnya. Apa yang terjadi? Menurut The Mirror, kedua klub Liga Primer Inggris itu bisa sangat tertarik dengan sang pemain meskipun Julian Brandt telah menandatangani kontrak baru bersama The Black and Yellow hingga 2026 pada musim panas. Laporan itu juga mengatakan bahwa Jurgen Klopp adalah pengagum pemain asal Jerman tersebut, namun Liverpool saat ini tidak sedang berlomba untuk merekrutnya. Gambaran lebih besar, dalam 2 pertandingan Liga Champions mereka, Eddie Howe melihat dari dekat pemain Jerman berusia 27 tahun itu. Brandt mencetak gol dalam kemenangan 2-0 atas The Magpies pada Selasa malam. Arsenal juga terus memantau Brandt, meskipun Dortmund menolak tawaran apapun untuk pemain yang mereka datangkan dengan harga sekitar 22 juta pound itu. Apa selanjutnya? Brandt telah terpilih dalam skuad Jerman untuk jeda internasional November dan akan kembali ke Dortmund untuk pertandingan lawan Mönchengladbach pada tanggal 25 November. Arteta telah menemukan pewaris sempurna Arsenal Odegaard dan peniru Bukayo Saka bukan Fabio Vieira. Alexander Zinchenko semakin berkembang sejak bergabung dengan Arsenal dari Manchester City musim panas lalu. Mikel Arteta tampaknya telah menemukan pengganti ideal untuk Martin Odegaard dan itu bukan Fabio Vieira, melainkan Alexander Zinchenko. Bek berusia 26 tahun,
yang sebenarnya cenderung ditempatkan di lini tengah meski di atas kertas berposisi sebagai bek kiri, memainkan peran penting dalam kemenangan 3-1 Arsenal atas Burnley, menjadi penentu di lini tengah. Zinchenko merevolusi cara bermain The Gunners di bawah Arteta setelah transfernya dari Manchester City musim panas lalu, tampil sebagai bek sayap terbalik. Menjadi seorang gelandang serang sejak hari-harinya di Shakhtar Donetsk. Hasil Liga Inggris, Tottenham kalah lagi, Ayam London terancam oleh Arsenal dan Liverpool. Baca juga, Arteta sembunyikan kondisi pemain Arsenal jelang kontra Burnley termasuk Bukayo Saka dan Odegaard. Pemain internasional Ukraina ini mendikte penguasaan bola dan membuka dimensi baru dalam permainan membangun Arsenal. Setelah memainkan peran utama dalam perburuan gelar Liga Premier The Gunners musim lalu, banyak yang percaya bahwa ia berada di puncak kekuatannya. Namun, dengan naiknya Martin Odegaard, Zinchenko baru-baru ini membuktikan bahwa setidaknya ada satu evolusi lagi dalam tank dan dia bisa memiliki masa depan yang cerah di peran kiri nomor 8. Pemain asal Ukraina ini mengatur ruang tengah kiri untuk memberikan efek luar biasa melawan tim asuhan Vincent Kompany, dan Arteta senang dengan apa yang dilihatnya. Pasca pertandingan, bos Arsenal mengatakan, sangat senang dengan dia. Terutama melawan tim-tim ini, fluiditas, ancaman yang dia bawa, ruang yang dia tempati dan terbuka untuk pemain lain sangatlah penting. Iklan untuk Anda, kunci jawaban IPS kelas 8 SMP, MTS halaman 73 Kurikulum Merdeka, bentuk muka bumi di Indonesia. Saya sangat menyukai betapa berkomitmennya dia dalam bertahan hari ini. Gol tersebut adalah contoh yang sangat bagus tentang bagaimana dia menjalani permainan. Ketika bola jauh darinya, dialah yang pertama menguasai bola, itulah mengapa dia mencetak gol. Itulah yang kami butuhkan darinya. Meskipun Zinchenko tampil impresif, akan sulit untuk menggusur Odegaard dari starting lineup. Ketika ditanya apakah kapten Arsenal itu akan bergabung dengan skuad Norwegia selama jeda internasional, Arteta tetap malu-malu. Saya tidak tahu, kata orang Spanyol itu. Saya sekarang akan mengadakan pertemuan dengan Departemen Medis dan Edu untuk memahami situasi semua orang, tetapi saya pikir dia akan kembali setelah jeda internasional. Saya tidak tahu persis apa keputusan dan komunikasinya saat ini. Arsenal menuju jeda kedua dalam tabel Liga Premier, dengan hanya 4 gol yang memisahkan